Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Berjumpa lagi dengan Pak Fajrin Maulana dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 4 semester 1. Baiklah anak-anak, mengawali pertemuan hari ini marilah kita berdoa kepada Allah supaya kegiatan pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar dan kita semua dapat mengambil manfaatnya. Mari anak-anak kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari materi dengan judul perilaku amanah. Perilaku amanah. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah sebagai berikut. Setelah kegiatan pembelajaran selesai, siswa diharapkan mampu 1. Menjelaskan pengertian amanah. Yang kedua, menyebutkan ciri-ciri orang yang menjaga amanah. Yang ketiga, memberikan contoh perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, menerapkan perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, seperti biasa, sebelum kita melanjutkan materi pelajaran, Pak Fajrin ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Silahkan disimak baik-baik. Apa itu amanah? Nah, anak-anak, amanah adalah kata-kata yang sering kita dengar. Tapi, apakah di antara anak-anak itu tahu apa itu amanah? Apa itu amanah? Pertanyaan yang kedua, mengapa kita harus amanah? Kemudian bagaimana ciri-ciri orang yang menjaga amanah? Baiklah, marilah kita bahas pertanyaan tersebut satu persatu. Yang pertama adalah pengertian amanah. Apa itu amanah? Amanah artinya terpercaya atau dapat dipercaya. Rasulullah bersifat amanah yang artinya dapat dipercaya. Amanah berkaitan erat dengan tanggung jawab. Orang yang melaksanakan amanahnya disebut sebagai orang yang bertanggung jawab. Sebaliknya, orang yang tidak melaksanakan amanahnya disebut sebagai orang yang tidak bertanggung jawab. Adapun tanggung jawab seorang pelajar adalah belajar. Seorang pelajar harus mengerjakan tugas yang diberikan oleh bapak atau ibu guru. Siswa yang tidak mengerjakan tugas pemberian dari bapak ibu guru disebut siswa yang tidak bertanggung jawab. Amanah yang wajib ditunaikan setiap orang adalah hak-hak Allah, seperti syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, serta berbuat baik kepada sesama manusia. Orang yang berbuat baik kepada orang lain sesungguhnya ia telah berbuat baik untuk diri sendiri. Amanah dari orang tua wajib kita jaga dan kita laksanakan. Jangan sampai kita mengkhianatinya. Selain itu, kita harus menunjukkan sikap amanah kepada semua orang agar kita selalu mendapat kepercayaan orang lain. Selanjutnya adalah ciri-ciri orang yang menjaga amanah. Adapun ciri-ciri orang yang memiliki perilaku amanah antara lain 1. Selalu berkata jujur atau menyampaikan informasi apa adanya. Yang kedua, menjaga rahasia orang lain. Menjaga rahasia orang lain. Yang ketiga, tidak menceritakan keburukan orang lain. Yang keempat, melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Yang kelima, berusaha memenuhi janji. Selanjutnya adalah contoh perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya contoh perilaku amanah ketika di rumah, antara lain
melaksanakan perintah orang tua, membersihkan rumah, menjaga rumah ketika orang tua sedang pergi. Adapun contoh perilaku amanah di sekolah antara lain, apabila bertugas piket maka datang lebih awal ke sekolah dan mengerjakan tugas sebaik mungkin, mengumpulkan PR tepat waktu, belajar dengan giat dan tekun di kelas. Yang ketiga, contoh perilaku amanah di masyarakat antara lain mengikuti kerja bakti, menjaga nama baik kampung halaman, menjaga rahasia tetangga, memakmurkan masjid. Apa hikmah dari perilaku amanah? Jadi mengapa kita harus amanah? Silahkan anak-anak simak jawabannya. Orang yang berbuat baik kepada orang lain sesungguhnya ia berbuat baik pada diri sendiri. Begitu juga dengan sikap amanah, memiliki dampak positif bagi diri sendiri. Di antara hikmah dari sikap amanah antara lain sebagai berikut. 1. Mendapat simpati dari orang lain. Maksudnya kita disukai oleh orang lain karena sifat amanah kita. Yang kedua, mendapatkan banyak teman. Yang ketiga, segala urusannya akan dipermudah oleh Allah karena orang amanah itu dapat dipercaya, sedangkan kepercayaan adalah pangkal dalam kemudahan urusan. Seseorang mendapatkan kepercayaan dari orang lain, maka orang tersebut akan mudah dalam menjalankan urusan. Sebaliknya, jika seseorang tersebut tidak dipercaya orang lain, maka urusannya menjadi sulit. Baiklah anak-anak, adapun kesimpulan dari materi pembelajaran hari ini adalah sebagai berikut. 1. Amanah artinya dapat dipercaya. 2. Amanah berkaitan erat dengan tanggung jawab. Yang ketiga, kita wajib menjaga amanah dari orang lain, baik dari kerabat maupun yang bukan kerabat. Yang keempat, orang yang memiliki sifat amanah, segala urusannya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah anak-anak, setelah kita mempelajari tentang perilaku amanah, Pak Fajrin harap anak-anak mau menerapkan sikap amanah dalam kegiatan sehari-hari. Semoga materi ini bermanfaat. Apabila ada kekurangan dari Pak Fajrin, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Nah, selanjutnya adalah soal. Kerjakan soal berikut. Silahkan anak-anak pause video ini. Sebelum Pak Fajrin akhiri, silahkan anak-anak catat. Di pause videonya, catat soalnya, disalin dalam buku tulis, kemudian dikerjakan. Soal pertama, apa yang dimaksud dengan amanah? Jelaskan. Soal yang kedua, apa saja hikmah dari amanah? Sebutkan paling sedikit 3. Kemudian bagaimana ciri-ciri orang yang menjaga amanah? Sebutkan paling sedikit 3. Yang keempat, tulislah contoh perilaku amanah ketika di rumah. Yang kelima, sikap amanah berkaitan erat dengan sikap apa? Silahkan anak-anak jawab. Kemudian dikumpulkan paling lambat dari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Baiklah anak-anak, itulah materi hari ini. Semoga bermanfaat. Atas kekurangan Pak Fajrin mohon dimaafkan. Selanjutnya, marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Mari anak-anak kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.